Beberapa dari kita mungkin banyak yang menyadari pentingnya memiliki rencana keuangan yang kokoh. Salah satu langkah penting dalam meraih stabilitas finansial adalah dengan memahami dunia investasi. Ada banyak instrumen investasi yang dapat kita pilih sesuai dengan tujuan keuangan dan tingkat resiko masing-masing. Tidak perlu menjadi seorang yang ahli keuangan untuk menjadi seorang investor. Cukup ada usaha dan keberanian. Di dalam buku Robert T. Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad bicarakan bahwa investasi bukanlah tentang memiliki banyak uang untuk memulai, tapi tentang memahami bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak platform dan instrumen yang menyediakan akses mudah untuk berinvestasi, mulai dari reksadana, obligasi, emas, deposito, saham, properti, kripto, NFT. Dua yang terakhir ini yang saya sebutkan tadi sekarang ini mungkin kurang relevan karena harganya cenderung turun dan anjlok. Tidak ada nilai realnya seperti surat berharga pada saham dan obligasi atau fisiknya seperti tanah, emas, dan lain-lain. Kripto, NFT, forex, dan saham gorengan menurut saya kurang cocok untuk investasi jangka panjang karena risikonya terlalu tinggi. Namun jika kita mampu untuk trading atau scalping, ya silahkan saja. Tapi saran saya jangan all out, gunakan seluruh dana segala macam. Cukup pakai modal kecil saja. Semakin tinggi risiko investasi, semakin tinggi pula keuntungannya. Sebaliknya semakin rendah risiko investasi, semakin rendah pula keuntungannya. Semua tergantung pada profil risiko. Yang penting kita jangan sampai terperosok dalam jurang investasi bodong seperti robot trading, binary option, skema Ponzi, dan lain-lain. Oke, supaya lebih singkat, kita bagi menjadi 3 part dalam video ini. Sebelum itu, silahkan pencet tombol subscribe di bawah ini. Yang pertama, kita akan bahas basic dan filosofi investasi. Yang kedua, mengapa saya lebih memilih investasi saham dan bagaimana caranya. Kemudian, mengapa saya memilih investasi reksadana dan bagaimana caranya. Part 1, basic dan filosofi investasi. Kenapa kita harus melakukan investasi daripada menyimpan uang di bawah bantal. Investasi merupakan salah satu cara untuk bisa mengoptimalkan pertumbuhan nilai uang kita. Berbeda dengan hanya menyimpan uang kita di tempat yang statis dan tidak produktif. Dalam investasi, kita perlu memperhatikan opportunity cost atau dana peluang. Sebagai contoh, kita punya uang 100 juta. Mau kita apakan uang ini biar tidak pinjam teman, sudah tidak dapat bunga, uang juga belum tentu balik. Bercanda. Maksudnya, mau diapakan uang atau opportunity cost ini jika untuk investasi, maka digunakan untuk investasi apa? Tanah atau reksadana atau semacamnya. Misalnya kita gunakan untuk investasi tanah. Jika per meter 2 juta, maka cukup untuk membeli 50 meter persegi. Dengan margin jualnya misalkan meningkat 5% per tahun. Sedangkan investasi di reksadana dapat memberikan return 10% per tahun misalnya. Maka dalam 1 tahun pertumbuhan uang kita dari investasi tanah adalah 5 juta dan dari reksadana adalah 10 juta. Dengan demikian, return investasi reksadana lebih tinggi 5 juta daripada investasi tanah. Maka kita sebut sebagai peluang dalam investasi. Tergantung kita memilih yang mana. Bandingkan juga ketika kita menaruh uang di bank dengan bunga 4% per tahun, sedangkan inflasinya juga 4% per tahun. Akibatnya nilai uang kita akan tergerus oleh inflasi. Inflasi di Indonesia rata-rata 4-5% per tahun. Sedangkan suku bunga acuan dari Bank Indonesia juga tidak tinggi-tinggi amat mengikuti inflasi tersebut. Lebih parah lagi ketika uangnya kita simpan di bawah kasur. Bayangkan saja misalkan bapak kita menyimpan uang 1 juta, yang mana 1 juta pada zaman dahulu bisa dipakai untuk membeli motor 3 biji baru pada tahun 1970. Di tahun 2023 ini, 1 juta hanya bisa untuk membeli sepeda anak-anak. Semakin banyaknya demand full inflation atau pertumbuhan permintaan yang tinggi, maka semakin tinggi pula inflasi di Indonesia. Salah satu cara agar dapat menghadapi inflasi adalah dengan melakukan investasi, dengan mempertimbangkan opportunity cost tadi. Part 2, mengapa saya lebih memilih investasi saham dan bagaimana caranya? Investasi saham banyak menjadi pilihan masyarakat karena memiliki potensi keuntungan yang menarik, meskipun juga membawa risiko yang lumayan tinggi. Beberapa alasan mengapa banyak orang memilih investasi saham adalah seperti potensi keuntungan tinggi, ya dari dividen maupun capital gain, kemudian liquidity, diversifikasi portofolio, akses ke pasar modal, dan lain. Bagi saya sendiri, kenapa lebih memilih saham daripada investasi bisnis? Ya karena lebih simple, mudah, dan resikonya lebih kecil daripada saya investasi membuka pabrik baru. Bayangin saja misalnya kita punya uang 1 miliar, opportunity cost-nya mau dipakai investasi saham atau untuk membangun pabrik, misalkan pabrik snack misalnya. Jika investasi saham, kita membeli perusahaan yang sudah jalan, kita tidak perlu mengatur karyawan, tidak perlu belanja alat-alat, tidak perlu menggaji karyawan, dan lain-lain, yang prosesnya sangat rumit. Jika saham perusahaan yang kita beli sedang bangkrut, tinggal jual sahamnya saja. Kita hanya rugi di capital gain saja. Ya bayangkan saja kita membangun pabrik, jika pabrik tersebut bangkrut, maka akan repot sekali. Kita harus mem-PHK karyawan, memberi pesangon, menjual alat-alat produksi, membayar hutang, belum lagi jika tersandung masalah hukum atau pajak, kita membayar pengacara dan sebagainya. Investasi saham tidak bisa dibilang sulit atau mudah. Hal itu tergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan perspektif kita. Belum tentu orang yang memiliki pendidikan tinggi di jurusan ekonomi bisa selalu untung dalam saham. Belum tentu juga orang yang kuliah di jurusan sastra Inggris seperti Pak
Lo Keng Hong, seperti saya juga itu rugi di saham. Cara memulai investasi saham yaitu yang pertama adalah pelajari dasar-dasarnya, seperti memahami istilah-istilah seperti capital gain, dividen, lot, ARA, ARB, broker, emiten, kemudian blue chip, gorengan, saham middle cap, stock split, HK, HKI, RUPS, dan lain-lain. Kedua adalah menentukan tujuan dan profil resiko. Tentukan tujuan kalian ingin meraih pertumbuhan nilai jangka panjang atau menghasilkan pendapatan dividen atau capital gain, dan hitung seberapa besar resiko yang bersedia kalian tanggung dalam investasi saham. Ketiga, kemudian membuka rekening sekuritas. Kalian bisa pakai Ajaib, Tokbit, Hotsmirai, dan lain-lain. Linknya saya taruh di deskripsi. Keempat adalah analisis dan pemilihan saham. Analisis kinerja keuangan perusahaan, tren industri, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai saham. 70% biasanya saya menggunakan analisa fundamental, kemudian 30%-nya analisa teknikal. Di video lainnya, saya akan membahas investasi saham dari nol. Part 3, mengapa saya lebih memilih investasi reksadana, dan bagaimana cara investasi reksadana. Investasi reksadana juga banyak menjadi pilihan karena dapat memberikan keuntungan dan kemudahan, terutama bagi investor pemula atau yang tidak memiliki waktu dan pengetahuan yang cukup untuk memulai investasi. Beberapa alasan mengapa banyak orang memilih investasi reksadana adalah diversifikasi otomatis, skalabilitas, likuiditas, dan lain-lain. Bagi saya pribadi, kenapa memilih reksadana? Salah satunya untuk diversifikasi selain investasi saham. Selain itu untuk menghemat waktu dan meminimalisir risiko daripada investasi di saham saja. Kita tidak perlu analisa perusahaan secara mendalam karena sudah diwakilkan oleh manajer investasi. Cara memulai investasi reksadana hampir sama dengan investasi saham, yaitu pertama mempelajari jenis-jenisnya, misal reksadana saham, reksadana obligasi, reksadana pasar uang, dan lain-lain. Nomor 2, kemudian kita menentukan tujuan dan profil resiko. Tentukan tujuan kalian, apakah ingin meraih pertumbuhan investasi jangka panjang, menghasilkan pendapatan rutin, atau mencapai tujuan keuangan tertentu, dan hitung seberapa besar resiko yang bersedia kalian ambil. Ketiga adalah pilih reksadana yang sesuai, melakukan riset terhadap kinerja manajer investasi, biaya, dan komposisi portofolio reksadana. Keempat adalah membuka akun investasi, misalkan membuka Bibit. Linknya saya taruh di deskripsi. Kelima, kemudian melakukan pembelian reksadana. Cukup mudah kan? Bagi kalian yang punya pengalaman baik maupun buruk ketika berinvestasi, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini.